Hai guys, Shalom. Welcome to Master Plan Youth Online Service. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kalau lagi nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah ninggalin kita dan selalu menolong kita. Dia selalu menopang kita kok. Dan jangan pernah lepas dari tangan Tuhan. Nah, ibadah Master Plan hari ini akan dilayani oleh Kak Peter Theocharis dengan tema It is Well in My Soul. Jangan lupa persiapkan Alkitab, buku catatan, hati dan pikiran kalian ya. Dan aku juga mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, komsel kita masih via Zoom meeting. Link Zoom akan dikirimkan di grup Master Plan Youth ya, di grup WhatsApp. Aku harap kalian sudah join di grup WhatsApp Master Plan. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan. Kalian bisa via transfer di nomor rekening yang ada di layar kaca kalian atau scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Nah, yang terakhir, minggu depan kita ada talk show nih bersama leader-leader Master Plan. Dan ada kuisnya loh. Minggu depan itu temanya My Day a Decade Remember. Aku harap kalian jangan sampai ketinggalan ya. Dan ikuti ibadahnya. Nah, sekian pengumuman yang aku kasih hari ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Dan jika keluar rumah, selalu ikuti protokol kesehatan ya. Sekian dulu, selamat beribadah, siapkan hati kalian, dan enjoy! Shalom Master Plan Youth, Happy Sunday, apa kabarnya? Let us worship Him today dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amen. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you.
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami.
dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi negara kami Tuhan yang baru saja berulang tahun yang ke-76. Kiranya Kau memberkati bangsa Indonesia Tuhan, dan berkati setiap kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa mengartikan apa itu arti kemerdekaan Tuhan, dan bukakan hati kami Tuhan untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Youth Master Plan GBI Ebenezer. Senang sekali hari ini saya Peter Theokaris diberi kesempatan untuk melayani teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Amos Hosea, untuk Korendi, untuk Bro Nicul, dan semua teman-teman yang ada di Youth Master Plan. Ada Jeho, ada Suci, dan teman-teman lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, bersyukur hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online. Saya percaya kita masih tetap dapat menerima berkat dari setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Hari ini saya akan berbicara tentang tema yang diberikan kepada saya, yaitu It is well with my soul. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Syukur buat segala kebaikan Tuhan. Satu minggu yang baru Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan di minggu yang indah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu dengan pasti bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar menginformasi kami, tetapi juga mentransformasi setiap kehidupan kami. Firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu yang membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami ya Allah, dan berbicaralah kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, minggu lalu Pastor Ishak Koroh sudah menyampaikan firman Tuhan dengan sangat baik tentang bagaimana mengubah raungan menjadi bisikan. Ternyata mengubah raungan menjadi bisikan bukan berarti mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Tetapi Pastor Ishak Koroh menyampaikan dengan sangat baik bahwa mengubah raungan menjadi bisikan berarti bagaimana di tengah raungan, di tengah badai, di tengah pergumulan kita, persoalan kehidupan kita, kita tetap dapat mendengarkan bisikan atau menerima pesan daripada Tuhan, supaya kedamaian kita, ketenangan kita tidak berbicara tentang keadaan kita, tetapi berbicara tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Maka di tengah badai sekalipun kita tetap dapat mendengarkan bisikan Allah. Di tengah raungan sekalipun kita tetap dapat menerima berkat dan firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Masih di bulan yang sama, teman-teman belajar tentang Be Still. Di minggu ini kita akan belajar tentang It is well with my soul. Bagaimana dalam pergumulan, masalah, dan setiap hal yang kita alami, kita tetap dapat berkata, ya Tuhan, it is well with my soul. Nah, kalau kita mendengarkan judul It is well with my soul, maka saya percaya sama seperti saya, teman-teman juga akan teringat dengan sebuah himne yang ditulis dari kisah nyata, ya. Himne itu judulnya It is well with my soul, dan ditulis oleh Horatio Spafford, ya. Teman-teman, kalau belum pernah dengar ceritanya, izinkan saya menceritakan sedikit kembali tentang siapakah Spafford itu, penulis dari himne lagu It is well with my soul. Nah, Spafford ini adalah seorang pengusaha dan seorang pengacara yang sangat kaya raya pada zamannya, teman-teman. Dan Spafford juga merupakan seorang pelayan Tuhan, pengikut Tuhan yang setia dan taat. Tetapi ternyata walaupun dia merupakan pelayan Tuhan yang setia dan taat, ternyata Spafford ini, teman-teman, mengalami keadaan atau pergumulan yang sangat buruk dalam kehidupannya. Itu sebabnya dari kisah hidupnya yang mengalami keadaan-keadaan sulit, pergumulan, dan badai hidup yang berat, Spafford menulis himne It is well with my soul. Jadi tahun 1870 dimulai dari Spafford itu kehilangan putranya karena mengalami demam berdarah. Tidak hanya sampai di situ, di tahun 1871 Spafford juga harus kehilangan hartanya karena pada saat itu Chicago sedang mengalami musibah yang tercatat dalam sejarah sebagai kebakaran terbesar di Chicago pada saat itu, sehingga Spafford harus rela kehilangan hartanya di tahun 1871. Nah, setelah kehilangan putranya dan kehilangan hartanya,
Akhirnya tahun 1873, Spafford dan istrinya merencanakan liburan bersama dengan keempat anaknya. Tetapi sesuatu yang tidak diduga-duga, karena Spafford harus mengerjakan pekerjaan bisnis, akhirnya Spafford tidak ikut bersama dengan istri dan keempat anaknya. Istri dan keempat anak Spafford tetap melanjutkan liburan, tetapi di tengah perjalanan, kapal yang digunakan oleh istri dan keempat anaknya ternyata harus mengalami kecelakaan. Ya, tabrakan dengan kapal yang lain, akhirnya kapalnya tenggelam. Lalu singkat cerita, Spafford kehilangan keempat anaknya dari peristiwa itu karena yang berhasil diselamatkan hanya istrinya. Jadi di waktu yang sangat singkat, 3 tahun 1870 sampai 1873, Spafford harus kehilangan putranya, harus kehilangan hartanya, dan yang paling luar biasa, Spafford harus kehilangan keempat anaknya. Nah, ini merupakan keadaan yang sangat buruk. Suatu musibah yang sangat buruk bagi seseorang. Kehilangan anak dan hartanya. Ya, harta mungkin gak seberapa, tapi keluarga, anaknya, 5 anaknya diambil Tuhan. Menjadi pukulan yang sangat berat bagi Spafford. Tapi kita tahu bersama respon dari Spafford pada saat itu. Ya, ketika semua sudah berlalu, Spafford naik di atas kapal menuju satu tempat. Di atas kapal dia melihat lautan dan kemudian dia menuliskan sebuah lagu. Tentang apa? Tentang lagu ini. Ya, Tuhan mengajarinya untuk berkata, "It is well with my soul." Di atas segala pergumulannya, di atas setiap masalahnya, di atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, Spafford tidak menyalahkan keadaan, Spafford tidak menangisi, meratapi, dan mengutuk dirinya. Spafford justru menciptakan pujian, menciptakan lagu untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa. Dari kisah Spafford, teman-teman, saya teringat dengan satu tokoh Alkitab yang juga mengalami penderitaan yang mungkin kita ingat, ya kalau kita dengar ceritanya Spafford, penderitaan yang sama yang juga dialami oleh seorang tokoh Alkitab. Dia tidak hanya kehilangan hartanya, tapi dia juga kehilangan anak-anaknya. Siapa itu? Yaitu Ayub. Ya, Ayub tercatat teman-teman juga mengalami kehilangan yang luar biasa. Ada 5 kehilangan yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama, Ayub kehilangan hartanya, ya kambing dombanya, lembunya, untanya, ya itu hilang. Ada ribuan jumlahnya. Yang kedua, Ayub harus kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putri. Total ada 10 anaknya Tuhan ambil. Ada 10 anak yang dari 10 kehilangan. Ayub kehilangan 10 dari 10 anaknya. Tidak hanya sampai di situ, ternyata kita mencatat Ayub juga harus kehilangan sahabat-sahabatnya. Ya, waktu sahabat-sahabatnya datang berusaha untuk menghibur, pada akhirnya Ayub menjadi kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga adalah, keempat adalah Ayub kehilangan istrinya. Ya, kita mencatat ya dia akhirnya beradu mulut dengan istrinya karena istrinya melihat Ayub begitu menderita, lalu kemudian meninggalkan Ayub. Dan yang terakhir yang paling penting, ternyata Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan sesuatu yang paling penting ya dari hidupnya, yaitu apa? Kesehatannya. Ya, karena kita mencatat pada saat itu Ayub mengalami barah busuk di sekujur tubuhnya. Ya, makanya Ayub mengalami penderitaan, mengalami kehilangan yang luar biasa. Kehilangan harta, anak, sahabat, istri, dan juga kesehatan. Makanya teman-teman, kalau teman-teman baca di pasal yang ketiga, Ayub pasal yang ketiga, teman-teman akan melihat betapa Ayub frustasi dengan keadaannya. Ya, ada hampir satu pasal Ayub mengkutuki kelahirannya, mengkutuki keadaannya. Luar biasa apa yang Ayub alami, penderitaan yang besar. Nah teman-teman, dari cerita Spafford dan Ayub, kita melihat kedua tokoh ini mengalami penderitaan yang besar. Dan ternyata memang salah satu penderitaan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah kehilangan. Spafford kehilangan anak-anaknya dan hartanya. Ayub kehilangan anaknya, hartanya, sahabatnya, dan istrinya, bahkan kesehatannya sendiri. Dan di hari-hari ini, di masa pandemi ini, tidak sedikit kita juga yang mengalami kehilangan yang hebat. Kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan yang paling penting, kepastian, karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Tidak sedikit kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saya baru kehilangan oma tercinta saya, ya di usia yang cukup muda sebenarnya, 69. Harusnya Tuhan masih bisa kasih umur kalau misalnya kita berdoa ya. Tapi harus meninggalkan keluarga karena pandemi COVID ini. Dan tidak sedikit kita yang kehilangan orang tua atau orang-orang yang kita kasihi. Di tengah keadaan kita ini,
Begitu banyak orang yang mengalami kehilangan. Kita mau sama-sama belajar dari apa yang dialami oleh Spafford dan Ayub. Supaya di tengah semua yang Tuhan izinkan terjadi, kita punya hati yang sama seperti Spafford dan Ayub. Untuk berkata melalui mulut bibir kita, "It is well with my soul." Teman-teman, kalau teman-teman baca kisahnya Ayub, memang bergelut dengan Tuhan. Ya, Ayub mengalami Tuhan dengan hebat. Tapi teman-teman, dari semua catatan kisah Ayub, ada saya catat kurang lebih 3 teladan penting yang harusnya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengatasi penderitaan kita. Mari buka kitab kita bersama-sama dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22, dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Teman-teman, kalau kita melihat penderitaan yang Ayub alami, kita mau belajar yang pertama, betapa luar biasanya Ayub. Ya, Alkitab mencatat saat dia mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami pergumulan. Ayat 20 dikatakan kemudian sujudlah ia dan menyembah. Yang kedua, di ayat 21 yang mengatakan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan di ayat yang ke-22, ini yang saya mau bagikan di poin pertama. Ketika Ayub mengalami penderitaan pergumulan, Alkitab mencatat Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Poin pertama, teladan Ayub yang diberikan kepada kita dalam mengatasi penderitaan adalah tidak menyalahkan Tuhan. Karena pada dasarnya setiap manusia, ketika kita mengalami masalah, kecenderungan pertama orang yang mengalami masalah seringkali adalah mencari siapa yang salah. Bener nggak? Waktu saya sekeluarga mengalami COVID, teman-teman, kita pulang dari Toraja pada saat itu. Satu keluarga pulang ke Makassar. Pada saat itu pacar saya, Jessica, positif COVID. Dan satu keluarga kami harus positif COVID. Dan saya ingat sekali waktu itu kita malam ngobrol dan kita mulai mencari tahu dari mana ya kita kena ya. Siapa yang pertama kali kena, dia kena di mana dan segala macamnya. Memang kecenderungan manusia ketika mengalami masalah seringkali adalah mencari siapa yang salah. Kita mulai mencari-cari siapa yang salah, siapa yang patut disalahkan. Dan ketika kita tidak menemukan kesalahan itu ada pada diri kita, seringkali kita mulai menyalahkan Tuhan. Bayangkan, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh. Tetapi dalam kesalehannya pun ini kebenaran bagi kita bahwa orang benar pun akan mengalami yang namanya penderitaan. Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Maka ketika Ayub mengalami penderitaan, Ayub berusaha tidak menemukan kesalahan pada dirinya. Ya. Maka Alkitab mencatat Ayub tidak menuduh Allah sesuatu yang tidak patut. Walaupun Ayub mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang buruk, Ayub sama sekali tidak mencurigai Tuhan dan sama sekali tidak mengutuki Tuhan. Spafford waktu kehilangan anak-anaknya, apa yang terjadi? Spafford tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi ini yang penting, ini yang sama dari kedua tokoh ini. Spafford dan Ayub tidak menyalahkan Tuhan, Spafford dan Ayub justru memuji Tuhan. Ingat, waktu Spafford kehilangan anak-anaknya, dari pergumulan itulah lahir sebuah himne yang luar biasa. Pujian bagi Tuhan. 2, bait pertama lagu It Is Well With My Soul berbicara tentang pergumulan yang dialami oleh Spafford. Tapi di bait-bait selanjutnya, Spafford menceritakan tentang kemuliaan Tuhan dan kebaikan Allah atas penebusannya bagi manusia. Ayub pun demikian. Ayat 20, firman Tuhan mencatat Ayub sujud dan menyembah. Di ayat ke-21, dalam pergumulan Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub dan Spafford tidak menyalahkan keadaan, justru mereka menyembah dan memuji Tuhan. Hari ini apa yang kita alami?
Keadaan buruk apa yang kita alami? Apakah kita menjadi orang yang sama seperti Spafford dan Ayub, yang memuliakan Tuhan, yang mengatakan Tuhan baik, yang memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Tuhan, atau justru kita menjadi orang-orang yang menyalahkan Tuhan? Kita merasa Tuhan tidak cukup baik dalam memelihara kita. Waktu kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita merasa Tuhan tidak cukup panjang tangan untuk menolong kita. Waktu kita kehilangan pekerjaan kita merasa Tuhan tidak cukup peduli atas kehidupan kita. Waktu kita mengalami hal-hal yang baik, kita merasa Tuhan tidak cukup baik dalam memelihara hidup kita. Ini sebenarnya hal yang sering kali kita alami, bukan? Waktu saya kehilangan oma saya juga berdoa. Tuhan, bolehkah Tuhan? Saya sempat merawat oma saya 7 hari sebelum Tuhan panggil. Saya berdoa, Tuhan, bolehkah oma saya ini diberikan umur sama seperti Hizkia? Tambahkanlah umurnya, ya Allah, beri kesempatan kepada Tuhan. Ya, sempat dalam hati saya mulai menyalahkan hal-hal yang bisa saya salahkan. Menyalahkan suster, perawat, menyalahkan rumah sakit, menyalahkan dokter. Saya merasa mereka tidak cukup baik merawat orang tua saya, merawat oma saya. Ya, manusia menyalahkan. Kecenderungan kita kan begitu. Ingat Adam dan Hawa. Waktu jatuh dalam dosa, ketika dihadapkan dengan Tuhan, kecenderungan manusia apa? Menyalahkan. Nah, hati-hati. Waktu kita mengalami masalah pergumulan, stop menyalahkan segala sesuatu. Apapun yang kamu alami hari ini, di tengah-tengah keadaan yang sulit, stop menyalahkan. Stop menyalahkan dirimu. Stop menyalahkan sekelilingmu, menyalahkan orang tuamu, menyalahkan keadaanmu, menyalahkan situasimu. Terlebih stop, jangan menyalahkan Tuhan. Ya. Apakah kita menjadi orang yang mengalami pergumulan dan kemudian kita marah sama Tuhan? Yuk kita belajar seperti Ayub dan Spafford. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Justru mereka memuji, memuliakan Tuhan. Ya, waktu kita mengalami masalah, adakah kita berkata, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Teladan pertama yang bisa kita pelajari dari seorang Ayub ketika mengalami penderitaan adalah tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Yang kedua, teman-teman, kita buka kitab kita dalam Ayub 2. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini saat istri Ayub berusaha datang kepada Ayub dan meminta Ayub mengutuki Tuhan. Tapi Ayub bilang begini sama istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Poin kedua, saat Ayub mengalami penderitaan, saat Ayub mengalami kesulitan, Ayub berkata begini, apakah kita hanya mau menerima yang baik? Kita nggak mau menerima yang buruk? Saya rasa kita perlu belajar dari teladan seorang Ayub. Poin kedua, Ayub adalah seorang yang punya hati yang besar. Ayub adalah seorang yang punya hati yang besar, yang cukup besar untuk menerima kedaulatan Tuhan, untuk menerima kehendak Tuhan. Punyakah kita hari ini hati yang sama besarnya? Saya selalu belajar untuk bicara sama semua orang, ngasih tahu sama semua anak-anak youth di gereja, teman-teman yang saya temui. Kita harus belajar punya hati yang besar, hati yang cukup besar untuk mau menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, hati yang besar yang percaya bahwa apa yang menjadi kehendak dan kedaulatan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Ya. Ayub punya hati yang besar, sehingga dia begitu percaya dan dia begitu punya hati yang besar dan menerima segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Spafford juga demikian. Waktu Tuhan mengambil anak-anaknya, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengutuki dirinya, dia justru menciptakan lagu untuk Tuhan. Menerima kenyataan, menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupannya.
Ya. Pada akhirnya kan kita mengerti bersama-sama bahwa memang kebenarannya adalah orang benar pun akan mengalami penderitaan. Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita. Dan itu mengajari kita bahwa ternyata kekristenan sesungguhnya tidak berbicara tentang hal-hal baik yang akan kita alami di dunia. Kekristenan sesungguhnya bukan cuma berbicara tentang kita akan mengalami hal-hal yang baik di dunia, tetapi kekristenan sesungguhnya berbicara tentang keputusan untuk tetap berdiri bagi Yesus. Walaupun kita mengalami pergumulan di dalam dunia. Ya. Sehingga begini, kita dapat bernyanyi, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Spafford bilang kan begini, walau damai dan keadaan buruk yang dialami, Tuhan mengajari dia untuk berkata, it is well with my soul. Ya, butuh hati yang besar untuk bisa menjadi seperti Spafford yang menerima kedaulatan Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Butuh hati yang besar untuk menjadi seorang Ayub, menerima kedaulatan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, saya berdoa kita punya hati yang cukup besar untuk mau menghidupi apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang pertama, teman-teman, kita belajar dari Ayub untuk tidak menyalahkan Tuhan di tengah penderitaan kita. Yang kedua, kita belajar dari Ayub untuk punya hati yang besar, untuk menerima apa yang menjadi kehendak dan kedaulatan Tuhan. Sehingga begini, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami pergumulan, kita bukan menjadi orang yang sibuk menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Kita bukan menjadi orang yang sibuk meratapi dan menangisi diri. Ya. Karena kita punya hati yang besar, yang menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau baca di dalam Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Ayub pasal 13 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, saya akan bacakan untuk kita. Ayub 13 pasalnya yang ke-15, Alkitab berkata, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dalam terjemahan lainnya, dalam bahasa Inggris sebenarnya dikatakan begini, though he slay me, yet will I trust him. Ya. Terjemahan ayatnya bilang, meskipun dia membunuh aku akan menaruh harapan di dalam dia. Luar biasanya Ayub adalah, dia tidak hanya menyalahkan Tuhan. Dia tidak hanya punya hati yang besar. Tapi hati yang besar itu membawa Ayub di tengah masalahnya, di tengah pergumulannya, menaruh harapannya di dalam Tuhan. Maka teladan ketiga yang kita bisa pelajari dari Ayub adalah bagaimana kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Bukan menaruh harapan kita kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang mudah hilang. Menaruh harapan kita kepada harta kita, kepada pekerjaan kita, kepada posisi keadaan kita. Karena kita lihat hari-hari ini tidak ada satupun yang dapat diandalkan oleh manusia selain daripada Tuhan. Orang-orang yang punya uang tidak bisa menyelamatkan kehidupannya. Orang-orang yang punya kedudukan tidak bisa menyelamatkan kehidupannya. Orang kaya, orang miskin, orang berkedudukan, orang yang tidak berkedudukan, semua hari ini mengalami pergumulan yang sama, mengalami virus yang sama, menghadapi virus yang sama. Dan pada akhirnya, harta kita, uang kita, kedudukan kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Dan memang satu-satunya yang menjadi tempat yang paling aman untuk kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ya, Ayub begitu luar biasa. Dikatakan begini, waktu meskipun dia membunuh aku akan menaruh harapan di dalam dia. Teman-teman, 1 Petrus 4 ayat 19.
Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Dalam terjemahan BIS-nya ngomong begini, sebab itu kalau ada orang-orang yang menderita karena Allah, menghendaki demikian, hendaklah apa? Orang-orang itu hidup dengan benar dan mempercayakan diri kepada pencipta mereka. Ia akan selalu menepati janjinya. Jadi yang ketiga, Ayub mengajari kita untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa berkata, it is well with my soul. Supaya kita bisa berkata, jiwa kita baik-baik saja di tengah pergumulan. Kita perlu belajar menaruh harapan kita sesungguhnya kepada Tuhan. Nah, saya catat di sini, menaruh harapan kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan berarti setidaknya ada 3. Yang pertama, kita percaya akan firman-Nya. Karena firman-Nya tidak akan berubah. Musim akan berubah, keadaan akan berubah, tapi firman Allah akan tinggal tetap. Dan firman Tuhan yang setia, yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Janji Allah, aku tidak akan sekali-kali pun meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Sehingga begini, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, pegang janji firman-Nya. Dia Allah yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ya. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan, yang pertama percaya kepada janjinya. Yang kedua mempercayakan diri kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Yang kedua adalah percaya kepada kuasanya. Bahwa Allah cukup. Ya, Allah punya kuasa untuk segala sesuatu. Ketika Allah yang memegang kendali, maka hidup kita akan aman bersamanya. Rasa-rasanya kalau kita mengalami pergumulan, kita mempertanyakan, Tuhan cukup baikkah dalam memelihara kita? Tuhan cukup mampukah untuk menolong kita? Tapi maukah kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan? Yang artinya percaya bahwa Tuhan punya kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kalau dia mau sembuhkan, maka dia akan sembuhkan. Kalau dia mau tolong, dia akan tolong. Tapi pun kalaupun dia tidak sembuhkan, kalaupun dia tidak tolong, berarti ada rencana yang jauh lebih baik baginya untuk kita. Percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Yang pertama percaya pada firman-Nya, yang kedua percaya kepada kuasanya, dan yang ketiga, ini yang penting. Percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, juga berarti percaya kepada hatinya. Saya ingat sekali waktu Pastor Raditya Oloan di ibadah kedukaan, kemudian memberi kesempatan kepada Pastor Rico untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pastor Rico menyampaikan pada saat itu sesuatu yang menjadi pegangan saya di hari-hari ini adalah kita harus belajar untuk percaya pada hati Allah. Waktu kita gagal memahami rencananya, waktu kita gagal memahami apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, kita harus belajar memahami hatinya. Kenapa? Karena hati Tuhan gak pernah jahat. Hati Tuhan gak pernah berusaha untuk menghancurkan kita, berusaha untuk membuat kita menderita. Tidak. Hati Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sayang banget sama kita. Kalau ada hal-hal yang gak mudah yang kita alami hari ini, percayalah itu baik untuk kita. Itu mengajari kita, mendewasakan kita, membangun kita. Jadi teman-teman, kita perlu belajar percaya kepada hatinya. Menaruh harapan kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, berbicara tentang percaya pada firman-Nya, percaya pada kuasanya, dan percaya pada hatinya, bahwa Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menolong kita, teman-teman. Saya tidak mengerti apapun yang kita alami hari ini. Saya tidak tahu apapun yang teman-teman hadapi hari ini. Kita mau belajar menjadi seperti Ayub di tengah pergumulan, di tengah keadaan. Kita menjadi orang yang tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan diri kita. Kita menjadi seperti Ayub yang punya hati yang cukup besar untuk menerima segala sesuatu yang menjadi kedaulatan Tuhan. Dan kita menjadi seperti Ayub yang menaruh hati kita kepada Tuhan, menaruh hidup kita kepada Tuhan, menaruh hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Berarti kita percaya pada firman-Nya, percaya pada kuasanya, dan kita percaya bahwa hati Tuhan begitu mengasihi kita. Percaya kepada hatinya, hati yang sangat mencintai kita. Pada akhirnya teman-teman, dari semua yang Ayub alami, dari semua yang Spafford alami, satu hal yang penting adalah apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan saya juga berdoa itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
apapun yang kau alami hari ini, masalah, pergumulan, rintangan, kesedihan, kedukaan, kehilangan, semua itu Tuhan izinkan terjadi, tidak untuk menghancurkan kita, tapi untuk memuliakan namanya. Di akhir kisahnya Ayub pasal 42 ayat 5, firman Tuhan mencatat begini. Ayub berkata, hanya dari apa kata orang, aku mendengarkan tentang engkau. Tapi hari ini, mataku memandang engkau. Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengarkan tentang engkau. Tapi sekarang, hari ini, mataku sendiri memandang engkau. Terjemahan lainnya, Ayub bilang begini, tetapi sekarang aku sendiri mengenal engkau. Saya berdoa, apapun yang kita alami di setiap penderitaan kita, mari kita belajar kenali Tuhan lebih dalam. Saya percaya Tuhan izinkan berbagai hal terjadi bagi Ayub. Ternyata tujuannya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Justru di saat-saat yang tidak mudah, saat-saat yang berat dalam kehidupan kita, ini saat-saat yang manis untuk kita mengosongkan diri dan mulai melihat hanya kepada Tuhan. Ya, saya suka sekali Pak Joas suka bilang kan, waktu kita berdiam di dalam ketenangan, dalam keteduhan, kita akan mulai merasakan detak jantung Tuhan. Kita akan mulai merasakan kerinduan Tuhan. Sama seperti minggu lalu, Pastor Ishak bilang, kita mungkin terlalu sibuk dengan roar, terlalu sibuk dengan auman, terlalu sibuk dengan badai. Maukah kita menenangkan diri kita, berdiam, supaya kita bisa mendengarkan bisikan Allah tentang pesan Tuhan bagi kita. Ya, kita belajar seperti Ayub. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, jangan salahkan Allah. Dia bukan Tuhan yang salah. Dia tidak pernah salah. Belajar punya hati yang besar untuk menerima segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan belajar menaruh hati kepadanya, menaruh hidup kepadanya, percaya pada firman-Nya, percaya pada kuasanya, dan percaya pada hatinya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mau belajar hari ini untuk tetap tenang dalam Tuhan, untuk tetap berkata, it is well with my soul. Tetap tenang dan tetap percaya bahwa semuanya baik di tengah masalah pergumulan yang sedang kami alami. Belajar menjadi seperti Ayub ya Tuhan, yang tidak menyalahkan Allah. Belajar seperti Ayub yang punya hati yang cukup besar untuk menerima segala sesuatu yang menjadi kehendak dan kedaulatan Tuhan. Belajar seperti Ayub Tuhan yang menaruh harapan hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada firman-Mu, kami mau percaya kepada kuasa-Mu, dan kami mau percaya kepada hati-Mu ya Tuhan, bahwa Kau begitu mengasihi kami. Kami terima segala berkat firman Allah hari ini, dimanapun teman-teman-Mu berada Tuhan, teman-teman hamba-Mu berada. Youth Master Plan Tuhan, Tuhan tolong berkati, campur tangan Allah menyertai supaya mereka boleh lebih kuat, lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan tak tinggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami dan itu lebih dari cukup Tuhan. Itu lebih dari cukup. Kami bersyukur bahwa kami punya jaminan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tak tinggalkan kami. Pegang tangan kami, peluk kami. Hari ini kami yang kehilangan harapan, Tuhan peluk kembali. Tuhan angkat kami kembali. Biar mata kami hanya melihat kepada Yesus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Kami menerima segala berkat dari firman Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.